Yoi, what's up guys? Balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita, Mangaku. Kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Hai. Oke, kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari Omniscient Reader's Viewpoint. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Diceritakan, ada sebuah novel yang sudah merilis chapternya hingga chapter 3000-an. Sedangkan yang membaca novel ini hanya tersisa satu orang saja. Yang padahal, awal dirilisnya novel ini masih banyak yang membacanya. Lama-kelamaan, karena novel ini tak kunjung tamat, maka peminatnya semakin menurun. Sampai saat ini, hanya tersisa satu orang saja yang masih membaca novel ini. Setidaknya, pria itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk membaca sampai chapter terakhir. Dan memang hanya dirinya saja yang membaca novel itu selama 10 tahun. Sampai akhirnya, seorang pembaca yang tahu akhir dari dunia, Omniscient Reader's Viewpoint, dimulai. Cerita dimulai ketika pria ini berhasil menyelesaikan membaca novel tersebut. Ternyata, novel itu meninggalkan sebuah pesan. Pesan itu berisikan, ada 3 cara untuk bisa selamat di dunia yang hancur. Aku lupa beberapa caranya. Tapi satu hal yang pasti, kamu yang sekarang membaca ini akan selamat. Ya, itu adalah chapter terakhir dari novel yang pria itu baca. Jadi, pria ini bernama Kim Dokja. Dokja sendiri memang hobi membaca web novel. Sama seperti hari biasanya, Dokja selalu membaca web novel setiap pulang dari kerjanya. Tapi, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Pas Dokja lagi mikirin sesuatu, tiba-tiba Dokja ditegur oleh seorang cewek untuk tidak memperhatikan HP saat di perjalanan. Karena itu bisa bikin Dokja jadi tidak fokus. Dokja pun kaget melihat cewek itu. Karena cewek itu adalah cewek yang dia kenali yang bekerja di kantor yang sama dengannya. Akhirnya, mereka pun jadi mengobrol di sana, ngalor ngidul. Tapi, Dokja masih tidak percaya bisa bertemu dengan cewek itu. Cewek ini bernama Yu Sang-ah. Yu Sang-ah dikenal sebagai cewek paling populer di perusahaannya bekerja. Tapi Dokja sadar diri kalau Dokja tidak bisa dekat dengan Yu Sang-ah. Karena Sang-ah adalah orang yang pintar dan sangat cantik. Jadi, Dokja merasa minder untuk dekat dengannya. Tapi pas Dokja lanjut baca web novelnya, tiba-tiba Sang-ah kepo dengan apa yang Dokja baca. Dan Sang-ah menanyakan apa yang Dokja baca sampai seserius itu membacanya. Sambil malu-malu, Dokja mengatakan kalau dia sedang membaca sebuah novel. Ternyata, Sang-ah juga suka baca novel. Tapi Dokja terus memikirkan hal yang membuatnya merasa berbeda dari hari-hari lainnya. Di mana novel yang sudah dia baca selama 10 tahun kini sudah tamat. Karena menurut Dokja, novel itu sangat berarti baginya. Di mana cuma novel itu yang menemani dirinya di saat hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Dokja masih tidak menyangka sang penulis masih terus merilis novelnya selama 10 tahun. Walau yang membaca novelnya hanya satu orang saja, yaitu Dokja. Dokja jadi berpikir kalau novel itu ditakdirkan untuk dirinya saja. Di saat Dokja galauin novel itu, tiba-tiba Yu Sang-ah menegurnya karena melamun sepanjang perjalanan. Dokja pun kaget dan langsung mencari topik lain agar tidak bahas dunia pernovelan. Dokja pun berkata, "Tidak terasa ya, sudah setahun kita berada di perusahaan ini. Waktu cepat berlalu."
Sang Ah berkata, "Iya benar. Saat itu, kita berdua tidak tahu apa-apa kan?" Dokja berkata, "Iya benar. Aku masih ingat. Seperti baru kemarin saja. Tapi, masa kontraknya sudah hampir habis." Dokja keceplosan karena dia lupa kalau kontribusi Yu Sang Ah sudah terkenal dan dia sudah dipromosikan menjadi karyawan tetap. Dokja pun langsung memberi selamat pada Sang Ah. Lagi-lagi, Dokja berpikir kalau Yu Sang Ah orang yang luar biasa. Bahkan kalau di dunia novel, maka tokoh utamanya pasti seperti Sang Ah. Lalu, tiba-tiba Yu Sang Ah ingin menunjukkan aplikasi yang dia pakai pada Dokja. Dokja pun kaget mendengarnya. Dan lagi-lagi, Dokja berkhayal kalau hidupnya bukan realistis, melainkan fantasi atau hayalan. Apa mungkin dirinya akan menjadi tokoh utama? Tapi yang Dokja tahu, kalau hidupnya memang tidak realistis. Maka dirinya bukan menjadi tokoh utama, melainkan pembaca yang memiliki kehidupan layaknya pembaca. Dokja pun menolak tawaran dari Yu Sang Ah untuk tidak memperlihatkan aplikasinya. Karena menurutnya, hal itu tidak akan merubah apapun pada hidupnya. Di saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba Dokja mendapatkan sebuah pesan. Pesan itu berisikan ucapan terima kasih. Yang ternyata, pesan tersebut dikirim dari sang penulis novel panjang itu. Kemudian, Dokja membalas pesan tersebut. Dan sang penulis membalas kembali pesan dari Dokja. Dia mengatakan kalau dirinya bisa menyelesaikan novel ini sampai akhir berkat Dokja. Bahkan, dia memenangkan kompetisi. Dia menjelaskan kalau kompetisi itu tidak diketahui siapapun karena tersembunyi. Dan novel itu akan menghasilkan uang. Penghasilannya akan dimulai saat epilognya dirilis hari ini. Dan sang penulis ingin memberikan hadiah spesial untuk Dokja sebagai rasa terima kasihnya. Dokja pun masih sangat kebingungan dengan apa yang terjadi sekarang. Lalu, sang penulis berkata, "Berkatmu, cerita ini bisa tersusun dan dipersembahkan pada dunia ini." Sesaat setelah itu, Dokja pun mendapatkan sebuah email. Dan email tersebut berisikan sebuah pesan. "Halo pembaca, monetisasi akan dimulai jam 7 malam. Ini akan membantumu. Semoga kamu beruntung." Lalu, Dokja mencoba melihat kembali novel Ways of Survival tersebut. Yang ternyata, novel tersebut sudah hilang. Tidak ada siapapun yang bisa melihat novel itu lagi. Tepat setelah penghapusan novel itu, tiba-tiba terjadi sebuah tragedi di kereta tempat mereka berada. Dan Dokja pun refleks melihat jamnya, di mana waktu menunjukkan jam 7 malam. Sontak hal itu membuat Dokja berpikir kalau waktu monetisasinya sudah dimulai. Namun tiba-tiba muncul sebuah sinar cahaya dibarengi dengan kereta bawah tanah yang berhenti. Kemudian suasana pun menjadi gelap tanpa adanya pencahayaan. Seluruh penumpang kereta pun panik. Tapi Dokja malah kepikiran dengan cerita awal novel yang dia baca. Tapi Dokja berusaha berpikir realistis, karena hal itu sangat tidak masuk akal untuknya. Dokja masih mengingat cerita awal novelnya, yang dimana muncul makhluk kecil bertanduk yang bisa terbang dan mengenakan sebuah jubah. Di saat Dokja memikirkan hal itu, tiba-tiba muncul cahaya merah. Dokja pun sangat terkejut melihat hal itu. Karena makhluk yang Dokja pikirkan benar-benar muncul di hadapannya saat ini. Makhluk ini disebut Dokaibi. Dokaibi meminta seluruh orang untuk mendengarkannya. Tapi, tiba-tiba ada seseorang yang menghampirinya. Dan dia berkata, "Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau sedang syuting film? Cepatlah, aku harus pergi. Karena hari ini aku ada syuting." Dokaibi berkata,
Aku mengerti. Saat ini, kau sedang mengikuti audisi. Tapi, itu tidak akan cukup. Mereka mengatakan, jika kau sudah mempersiapkan semuanya, sekitar jam 7 malam, setidaknya kau akan melewatinya dengan cukup mudah. Pria itu pun kaget dan tidak mengerti maksud dari Dokaibi. Dokaibi pun menjelaskan rekannya, karena dia akan mengumumkan sesuatu yang penting. Tapi, semua orang tidak ada yang mau mendengarkan Dokaibi. Suasana pun kini menjadi panas. Dokja yang mengetahui itu berusaha untuk merubah situasinya agar cair kembali. Tapi, Dokaibi tiba-tiba berkata, "Kalian ini berisik sekali. Aku akan membuat kalian diam selamanya." Beberapa penumpang terkena dampak dari serangan Dokaibi. Sontak, hal itu membuat semua orang yang melihatnya panik. Dokaibi berkata, "Ini bukanlah syuting film. Ini bukanlah mimpi. Ini bukanlah novel. Ini bukanlah realita yang kalian ketahui. Apa kalian mengerti? Di sini, hanya Dokja yang mengetahui ini semua. Sebuah kenyataan. Kenyataan yang penuh darah." Tiba-tiba, Dokaibi mengatakan, kalau mereka semua sudah terlalu lama menikmati masa hidup mereka. Dan sekarang, mereka akan merasakan di mana hidup yang berat. Lalu, ada seseorang yang menghampiri Dokaibi dan menawari Dokaibi uang yang banyak. Dokaibi pun langsung menghajar orang itu dan berkata, "Itu memang akan berguna jika kau gunakan di duniamu. Tapi, kertas macam itu tidak ada artinya di dunia ini. Jika kau melakukannya lagi, aku akan menghancurkan otakmu." Sesaat setelah itu, tiba-tiba, semua orang mendapatkan sebuah notifikasi hologram seperti ada di sebuah game. Di dalamnya berisikan sebuah pesan. Skenario utama, pembuktian nilaimu. Hancurkan lebih dari satu makhluk. Kemudian, Dokaibi berkata, "Semoga beruntung semuanya. Tunjukkan padaku kisah yang menarik." Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan suasana menjadi mencekam. Dokja juga ikut menenangkan Yu Sang-ah. Lalu, Dokja menanyakan Sang-ah perihal dirinya pernah memainkan game yang dibuat oleh perusahaannya, di mana game itu adalah game untuk bertahan hidup. Sang-ah tidak mengerti maksud dari Dokja. Dokja menjelaskan kalau kondisi mereka saat ini sama seperti berada di sebuah game. Dokja menjelaskan kalau setiap game memiliki aturannya masing-masing dan tinggal mengikuti aturannya saja. Tapi, Yu Sang-ah bingung mencari aturan di kondisi mereka saat ini. Dokja berkata, kalau mereka akan mencari aturan itu mulai sekarang. Situasi mereka saat ini sudah sangat chaos, di mana banyak orang yang sudah putus asa atas apa yang terjadi pada mereka kini. Sementara itu, Dokja tetap berpikir mencari solusi dan mengingat tentang novel favoritnya itu. Kemudian, ada seseorang yang berkata, "Semuanya, dengarkan aku. Kita semua harus tenang terlebih dahulu. Tenang dan tarik nafas yang panjang. Dan hilangkan seluruh rasa khawatir kalian. Apa kalian baik-baik saja? Tolong perhatikan aku sebentar." Seperti yang kita tahu, dalam bencana nasional, kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan banyak korban. Jadi, mulai sekarang, aku akan mengendalikan situasi di sini. Semua orang di sana pun tidak ada yang menerima masukan dari orang itu. Kemudian, orang itu mengenalkan dirinya. Dia adalah seorang letnan angkatan darat yang bertugas dalam unit 6502. Setelah mendengar bahwa pria itu adalah seorang tentara, semua orang merasa lega. Dan letnan itu mengatakan
kalau dia mendapatkan sebuah pesan dari pusat. Kalau negara mereka dalam situasi bencana nasional tingkat 1. Dokja tidak terkejut mendengar berita dari tentara itu. Yang membuat Dokja terkejut, karena Dokja merasa tidak asing dengan sosok tentara itu. Dan ternyata, tentara itu adalah salah satu pemeran pendukung dalam novel itu, bernama Lee Hyun Sung. Tapi yang membuat Dokja lebih bingung, karena kemunculan Hyun Sung seharusnya tidak seperti ini. Kemudian, tiba-tiba ada tayangan kalau Perdana Menteri sedang berpidato mengenai bencana yang sedang mereka alami saat ini. Tapi yang membuat mereka bingung, mengapa bukan presiden yang berpidato, melainkan Perdana Menteri. Tapi Dokja sudah mengetahui kalau presidennya sudah mati duluan. Di saat para warga sedang meributkan presiden kemana, tiba-tiba mereka dikagetkan kalau Perdana Menteri dapat serangan dan langsung musnah seketika. Tepat setelah eksekusi terjadi, tiba-tiba Dokja muncul kembali dan berkata, "Semuanya, dengarkan aku baik-baik. Ini semua hanya prank yang kami siapkan untuk kalian." Tapi bohong, hahaha. Apa kalian bisa tidak paham? Apa perlu aku menjelaskannya secara langsung? Apakah kalian merasa semua ini seperti game? Menurut data, orang-orang di negara ini ahli dalam bermain game. Jadi gimana kalau kita naikkan sedikit tingkat kesulitannya? Lalu tiba-tiba muncul notif waktu. Waktu itu berjalan mundur. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ternyata, waktu mundur itu menunjukkan sisa waktu yang mereka miliki untuk menghabiskan makhluk yang ada. Apabila mereka tidak menghabiskan orang-orang, maka mereka yang akan dihancurkan. Jelas semua orang semakin panik dengan hal itu. Tapi tidak dengan Dokja. Dokja masih terus tenang dan berusaha menyambungkan dunia ini dengan dunia novelnya itu. Sejauh ini, menurutnya masih memiliki alur yang sama. Dan seharusnya Lee Hyun Sung ditemani oleh orang lain. Tapi orang itu tidak ada. Atau mungkin memang belum waktunya dia muncul. Tepat setelah itu, tiba-tiba ada sebuah serangan dari arah belakang. Para warga ingin menghentikan orang itu agar tidak masuk ke gerbong mereka saat ini. Tapi ketika mereka ingin memblokir pintunya, tiba-tiba ada sebuah sinar yang menghalangi mereka. Belum selesai mereka menangani gerbong sebelah, tiba-tiba Dokaibi berkata, "Meskipun ada banyak tempat yang mulai menarik, tapi beberapa tempat lainnya belum mulai juga. Baiklah, aku akan memberimu layanan khusus. Jika tidak ada yang terjadi dalam 5 menit ke depan, maka aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi kepada kalian semua." Tiba-tiba muncul sebuah layar yang memperlihatkan kondisi orang-orang di luar sana. Terlihat bahwa pemusnahan di luar sudah terjadi. Mereka yang melihat hal itu semakin panik dan tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Tapi tiba-tiba ada seorang siswa yang mencoba menghajar temannya agar bisa bertahan hidup. Dan benar saja, setelah dia berhasil menumbangkan temannya, tiba-tiba muncul sebuah notif yang memberitahu kalau kelas 2B bernama Lee Ji-hye berhasil selamat. Sontak hal itu membuat mereka semakin frustasi. Tapi Dokja masih memikirkan sesuatu yang aneh. Mengapa orang yang seharusnya sudah muncul sampai saat ini masih belum muncul juga? Dokja mencoba untuk membaca ulang novel tersebut. Tapi novel tersebut sudah benar-benar dihapus oleh sang penulis. Dokja baru menyadari kalau pesan yang dia dapatkan dari sang penulis itu ada sebuah file yang belum dia ketahui. Dan ternyata isi dari file tersebut adalah seluruh chapter dari novel tersebut.
Dokja pun sangat terkejut melihat file itu. Dokja akhirnya mendapatkan atribut spesial dan slot skill spesial. Benar-benar seperti berada di dalam game. Lalu, Dokja mencoba melihat jendela karakter miliknya. Tapi sistem tidak menemukan jendela karakter milik Dokja. Apabila jendela karakter tidak muncul, maka Dokja tidak tahu atribut dan skill spesial yang dia miliki. Dokja pun coba mencari tahu dengan membuka file yang dia dapatkan dari sang penulis. Pas Dokja coba baca file itu, tiba-tiba sistem mengeluarkan notif yang berisikan efek dari atribut spesial akan meningkatkan kecepatan membaca. Dan tiba-tiba Dokja kaget dengan skill itu, karena dia bisa membaca dengan sangat cepat dan berhasil menemukan apa yang dia cari saat ini. Akhirnya, Dokja mengetahui mengapa alur novel dan hidupnya saat ini berbeda. Karena sang karakter utama berada di gerbong depan. Berbeda gerbong dengan Dokja. Jadi, semuanya menjadi masuk akal baginya. Kemudian, Dokja kepo, ingin tahu apa yang terjadi dengan gerbong miliknya. Di novel mengatakan, kalau gerbong 3807 atau gerbong Dokja saat ini hanya akan tersisa 2 orang saja. Tapi Dokja sudah mengetahui siapa saja yang akan tersisa dari 2 orang itu. Di saat Dokja memikirkan hal itu, tiba-tiba ada seorang pria yang ingin menumbangkan seseorang karena orang itu tidak berhenti meminta tolong. Pria itu merasa terganggu. Tapi pas pria itu ingin menghajar wanita itu, tiba-tiba ada seseorang yang mencoba menghentikan pria itu. Tapi pria itu ingin bertahan hidup. Karena mereka harus saling menumbangkan agar bisa bertahan hidup. Diketahui, pria ini bernama Kim Namun. Karena Namun sudah memulainya, Dokja pun bingung harus berbuat apa. Tapi Yu Sang-ah ingin segera menyelamatkan mereka. Tentu, Dokja tak membiarkan Sang-ah bertindak seperti itu. Dan Dokja langsung menyuruh Sang-ah untuk tetap diam di tempatnya demi keselamatan Sang-ah. Dokja selama ini tidak bergerak karena dirinya takut dengan Kim Namun dan orang lainnya. Tapi menurutnya, perilaku mereka kali ini sudah tidak bisa dibiarkan. Lalu, Dokja pun bergerak dengan sangat cepat menuju Kim Namun. Akhirnya, Dokja berhasil menghentikan Namun. Dan Namun terpental karena kena serangan dari Dokja. Tapi Namun dan orang lainnya tetap ingin menumbangkan nenek tua itu. Dokja yang sudah emosi melihat tingkah laku mereka langsung berteriak, "Semuanya berhenti. Meskipun kalian menumbangkan nenek tua itu, kalian tetap tidak akan selamat. Jika kalian sudah menumbangkan nenek tua itu, kemudian apa yang akan kalian lakukan? Tentu saja, setelah nenek itu mokat, kita semua tidak akan langsung mokat. Dan itu akan memberikan kita waktu lebih. Tapi setelah itu, bagaimana? Berdasarkan perkataan Dokaibi itu, untuk selamat, kau setidaknya harus menumbangkan seseorang. Jadi, setelah nenek itu, siapa yang akan kalian tumbangkan? Apakah kau akan menumbangkan orang yang berada di hadapanmu?" Lalu, Namun sambil tersenyum menjawab, "Hah? Apa yang akan kami lakukan? Tentu saja, kami akan menumbangkan bajingan sepertimu. Jangan khawatir, kau akan segera menyusul nenek itu. Kau peduli dengannya kan?" Dengan santainya, Dokja menjawabnya, "Kalian tidak perlu melakukan hal ini. Ada jalan lain untuk selamat tanpa menumbangkan seseorang. Apa kalian lupa? Kondisi untuk menyelesaikan skenario ini bukanlah menumbangkan seseorang, tapi menumbangkan satu atau lebih makhluk hidup." Disertai dengan Dokja yang sudah menggenggam seekor serangga. Sontak hal itu membuat semua orang kaget mendengarnya. Dan mereka pun langsung menyerbu Dokja
untuk merebut serangga yang ada di tangan Dokja. Dokja di sini malah menikmati situasi seperti ini. Dan Dokja langsung menumbangkan serangga itu. Lalu membuang serangga-serangga itu. Dan tiba-tiba muncul sebuah notif yang berisikan, Anda telah mendapatkan pencapaian first kiss. Sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan 100 poin. Sementara itu, semua orang masih sibuk mencari serangganya. Karena waktunya kini hanya tersisa 3 menit lagi. Kemudian, Namun berkata, "Hei, kenapa kau melakukan itu? Bukankah kau bisa memberikan mereka begitu saja?" Dokja berkata, "Hanya tersisa 3 serangga di dalam kotak itu." Namun yang mendengarnya pun kaget, lalu tertawa sambil berkata, "Hahaha, tidak akan cukup untuk semua orang di sini. Jadi, kau melepaskan mereka." Dokja pun mengiyakan perkataan Namun. Tapi, Namun tidak percaya begitu saja. Namun berkata, "Jangan bercanda. Tidak ada satupun orang waras yang akan melakukan hal seperti itu, hanya karena alasan tersebut. Jujur saja, kau hanya ingin melihat kekacauan ini terjadi, kan?" Dokja tidak tak kaget mendengar perkataan dari Namun. Karena yang Dokja tahu, Namun memanglah orang yang kejam seperti itu. Tapi tiba-tiba, Dokja dapat mengidentifikasi karakter orang lain. Bahkan sampai sifat dari orang itu. Namun tiba-tiba, Kim Namun mengajak Dokja untuk bekerja sama dengan dirinya. Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Dokja ya. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.